Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas ya untuk HFT. HFT ini sesuai dengan requestan dari Bank Arm One. Bank Arm One. Wih, keren namanya. Eh HFT atau hash flow. Hash flow hari ini diperdagangkan di kisaran harga 5.240 sekian rupiah, teman-teman. Ini merupakan sebuah layanan eh, exchange ya, exchange atau DEX, Decentralized Exchange. Teman-teman, kalau kita langsung mampir ke websitenya di www.hashflow.com, kita bisa menemukan ini website soal trading app. Ada beberapa koin yang bisa diperdagangkan, yang semuanya ini itu yang sudah terkoneksi sama jaringan dari Ethereum, teman-teman. Ethereum, Arbitrum, Avalanche, BNB Smart Chain, terus juga ada Optimism sama Polygon Matic. Jadi sudah koneksi semua ya. Kalau kita lihat memang ini salah satu project yang juga bergerak di Ethereum. Kalau kita lihat mereka punya beberapa keunggulan. Pertama, tidak masalah kalau kita tidak deposit. Kita bikin akun dompet aja dulu tanpa kita deposit, itu sudah bisa dipakai, teman-teman. Kemudian tidak ada komisi. Kalau di sini sih kelihatan komisinya 0% ya, teman-teman. Beda dengan kripto yang lain, kripto exchange lain itu sampai 4% loh kena fee, terutama yang centralized exchange. Kalau yang pakai exchange daripada Hashflow ini 0. Kemudian juga ya, tidak ada yang mengejutkan, teman-teman, soal mereka punya transaksi ya. Jadi biasanya proyek-proyek seperti DEX ini itu sangat bergantung sama yang namanya jumlah pengguna. Semakin banyak orang yang menggunakan proyeknya, itu semakin bagus untuk harga tokennya. Kalau kita lihat dari trade cross chain sendiri, dia sudah bisa terkoneksi sama banyak layer ataupun banyak proyek lain di luar dari Ethereum, teman. Jadi ini merupakan koneksi yang terjadi ya dalam dalam proyek ini. Ya itu sih, mereka didukung oleh beberapa venture capital. Ada Dragon, Electric Capital, Digital Galaxy, Kraken Ventures, Coinbase Ventures, dan lain sebagainya. Jadi proyek ini didukung oleh pendanaan yang menurut saya cukup. Ini DEX-nya sangat-sangat simple. Kita hanya perlu mengkoneksikan wallet kita dengan beberapa, seperti teman-teman punya MetaMask kah, atau punya Trust Wallet, atau punya yang lain, itu bisa dikoneksikan, baru kita bisa melakukan transaksi di exchange-nya. Ini juga ada fitur full staking, teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin mau staking, itu juga tersedia stake di sini ya. Jadi ada beberapa layanan, selain dia exchange, dia juga menawarkan layanan decentralized finance. Itu teman-teman, nah ini prioritas roadmap mereka. Konsensusnya itu sudah memiliki story driven dari DAO, dari komunitas mereka sendiri, teman-teman. Ya, ini proyek-proyek yang sifatnya decentralized memang lebih banyak menggunakan DAO ya sebagai bahan pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan. Mereka juga akan support dengan beberapa cross chain seperti AAV, salah satu layanan DeFi terbesar di Ethereum juga, kemudian non Ethereum virtual machine integration. Mereka berarti bakalan yang namanya terkoneksi juga sama perusahaan atau blockchain lain, teman-teman. Kemudian pembangunan infrastrukturnya itu akan dioptimalisasi ya, akan ada banyak market market integration juga. Kemudian penambahan order book, limit order, sama smart order routing. Ini untuk fitur yang ada di DEX-nya. Kemudian mereka kedepannya juga akan merambah ke market seperti NFT, GameFi, dan lain sebagainya. Jadi akan ada proyek-proyek lanjutan yang akan dikerjakan. Sementara ya gitu dulu. Terus kalau kita lihat dari Etherscan, kita bisa lihat seperti apa holder daripada proyek ini. Paling banyak terdapat di satu kontrak dengan kepemilikan sampai 78% dari total supply yang beredar dari Hashflow. Kalau kita lihat dari kontrak ini, distribusi barang itu dilakukan di kisaran Oktober 2022 kemarin. Sampai sekarang harganya terus mengalami penurunan. Disebabkan karena distribusi terus terjadi pada ini. Ya, pada apa namanya kontrak atau wallet ini, teman-teman. Kemudian di Binance mereka punya sekitar 7,4%. Sorry, 4,7%. Itu menandakan bahwa retail
Ini ada yang melakukan akumulasi ya sejak bulan Maret sampai April, kemudian mereka jualan di bulan Juni, terus di Agustus sedikit akumulasi. Itu. Kalau kita perhatikan dari supply yang mereka punya, teman-teman bisa cek langsung mereka punya total maksimum supply yang tidak terdeteksi. Kemudian supply totalnya sekitar 1 miliar, sementara yang beredar itu hanya 209 juta saja. Itu berarti supply-nya masih cenderung ya sekitar 1/5, 1/5%, 1/5 dari yang beredar teman-teman, atau sekitar 20% saja yang beredar di market. Gimana untuk pergerakannya? Nah, ini kita pakai chart dari Binance. Pergerakan dari AFT itu sideways, flat ya, nggak kemana-mana teman-teman, tapi belakangan dia mendapatkan selling pressure yang cukup tinggi. Selling pressure ini saya wajari, pertama karena BTC dominance itu sudah mengalami penurunan, ya sedikit mengalami penurunan setelah kenaikan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kemudian posisi Bitcoin itu benar-benar strong karena BTC dominance-nya naik. Indeks dolar, kita udah bahas tadi di komunitas Telegram soal indeks dolar yang mengalami penguatan ya teman-teman. Pergerakannya cenderung membahayakan altcoin nih untuk sekarang ini. Jadi kemungkinan market kripto, komoditi, saham, emas itu akan kembali tertekan dengan posisi penguatan dari dolar. Nah, si hash flow ini juga kurang lebih sama ya. Dia mendapatkan tekanan yang cukup tinggi. Kalau menurut saya, untuk beberapa waktu ke depan, kemungkinan trennya bakalan masih dalam posisi bearish. Jadi teman-teman hati-hati aja buat yang trading. Nah, selain itu volume perdagangannya juga cenderung kecil dengan bantingan yang cukup besar, teman-teman. Kalau kita perhatikan sih volume smart money-nya kosong sejak April 2023 kemarin. Jadi bisa dibilang tidak terlalu diminati oleh para whales. Dari indikator MACD ini terus mengalami penguatan. Harusnya sih trennya bakalan naik ya. Kalau kita lihat dari indikatornya, tapi ternyata enggak. Tren dari market utamanya justru negatif. Bitcoin negatif sehingga menyebabkan altcoin rata-rata pada tertekan. Untuk target terdekat untuk HFT yaitu kembali ke level support kisaran 0,32 dolar. Level support tersebut itu masih bisa melebar ke kisaran 0,28 dolar juga, disebabkan karena memang support ini berbentuk area ya. Area yang kemungkinan masih bisa melebar, teman-teman, jadi lebih waspada aja. Bisa diperhatikan level-level support tersebut jika nanti ada koreksi yang lebih lanjut terjadi. Overall, apakah koinnya bakal naik ke depannya atau enggak, itu tergantung sama yang namanya penggunaan daripada exchange, DEX, dan juga layanan DeFi dari Hashflow. Teman-teman harus pantau ya di Twitter kah atau di mana mereka, kalian harus cek teman-teman, karena ini akan sangat-sangat penting untuk perkembangan ke depannya. Tapi kalau menurut saya pribadi, project-project DEX, DeFi itu belum momentumnya sekarang. Kalau kita lihat dari Twitter juga, Hashflow ini nggak terlalu dapat engagement yang cukup besar, teman-teman. Dari jumlah view-nya nggak terlalu banyak, ya, kemudian mereka juga minim melakukan acara. Biar bikin rame exchange-nya itu minim banget. Sehingga ya kedepannya mungkin kalau mereka bisa tambah event yang seru, itu bisa aja bikin meningkat jumlah dari pengguna dari Hashflow ini. Jadi gitu aja mungkin pembahasan buat HFT. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar. Join juga di komunitas kita di Telegram. Untuk linknya temukan di kolom deskripsi. Gitu aja. Akhir kata saya Andri, makasih.